Saya bukan Google yang tahu segalanya. Saya hanya orang yang senang belajar banyak hal, termasuk hal yang akan saya bagikan dalam video ini. Oleh karena saya adalah orang biasa dan saya bukan Google, maka ada kemungkinan bahwa saya membuat kesalahan. Jika Anda mendapati saya membuat kesalahan dan perlu dikoreksi, atau jika saya membuat kekeliruan dan perlu diingatkan, maka kolom komentar di bawah ini senantiasa terbuka untuk Anda. Kali ini saya ingin berbicara tentang linguistik historis. Linguistik historis ini adalah terjemahan literal dari istilah bahasa Inggrisnya historical linguistics. Linguistik historis ini juga kadang dirujuk dengan sebutan linguistik diakronik ya, atau diachronical linguistics. Jadi dua istilah ini, linguistik historis dan linguistik diakronis, ini adalah dua istilah yang merujuk pada bidang kajian yang sama, cabang dari ilmu linguistik. Baik, linguistik historis ini adalah sebuah studi yang menelaah tentang perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Biasanya tujuan utama dari kajian-kajian linguistik historis ini meliputi beberapa bidang penelitian. Yang pertama, biasanya tujuannya untuk merekonstruksi sejarah bahasa dan juga menentukan keterkaitan atau kekerabatan antar bahasa. Juga mengelompokkannya ke dalam rumpun bahasa, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut language family. Ini biasanya kajian ini disebut linguistik komparatif atau comparative historical linguistics kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua juga menggambarkan dan menjelaskan perubahan dalam bahasa tertentu seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata-kata tertentu yang digunakan pada masa lalu, tapi sudah tidak digunakan lagi atau jarang digunakan lagi pada masa sekarang ini. Atau juga mengamati perubahan pola-pola tertentu dari bahasa Indonesia misalnya. Misalnya, dewasa ini anak-anak remaja mengenal kata galau. Apakah galau pada zaman dahulu digunakan semasif zaman sekarang? Itu juga dapat ditelaah dan menjadi bagian dari studi linguistik historis. Kemudian yang ketiga, mengembangkan teori tentang perubahan-perubahan bahasa. Jadi ada teori-teori yang kemudian menjadi pakem atau menjadi landasan dalam studi ini, dan itu juga tentu berasal atau dihasilkan melalui studi-studi pada subdisiplin ini. Kemudian yang keempat, ada juga tujuan untuk mendeskripsikan sejarah dari masyarakat tutur tertentu. Misalnya masyarakat Sunda sebagai penutur bahasa Sunda dapat ditelaah sejarahnya seperti apa, bagaimana kekerabatannya misalnya dengan bahasa yang dekat, misalnya bahasa Jawa, dan kapan misalnya kedua bahasa ini berpisah. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kelima, ada juga upaya atau tujuan untuk mempelajari sejarah kata-kata tertentu atau kemunculan kata-kata tertentu dalam satu bahasa. Nah, ini yang kita sebut sebagai etimologi. Nah, biasanya etimologi ini juga sering dianggap sebagai bagian dari disiplin filsafat yang lebih luas. Tapi dalam perspektif linguistik, maka ini juga menjadi bagian dari linguistik historis. Jadi etimologi itu adalah bagian dari linguistik historis. Sebagai contoh, misalnya bagaimana kata mengemis itu muncul dalam bahasa Indonesia. Apakah kata dasarnya adalah kemis karena imbuhan yang ada pada kata tersebut adalah imbuhan me, nasal. Nah, ini juga dikaji dalam studi-studi etimologi, ya, hal-hal seperti ini. Sebelum kemunculan linguistik modern pada era Ferdinand de Saussure,
pada masa sebelum kemunculan ilmu linguistik modern, ilmu pengetahuan barat telah mengenal kajian yang disebut filologi. Dan sejarah linguistik modern barat ini dapat dilacak dari sejarah perkembangan bidang ilmu ini ya, bidang ilmu filologi. Pada akhir abad ke-18, filologi itu mencapai puncak kejayaannya. Banyak studi atau kajian-kajian tentang teks-teks, dokumen-dokumen kuno, perkamen-perkamen dari masa prasejarah bahkan, dan juga tulisan-tulisan yang berasal dari zaman-zaman dulu. Nah, pada awalnya linguistik historis ini berfungsi sebagai landasan untuk linguistik komparatif, untuk pengelompokan rumpun bahasa, dan juga untuk merekonstruksi kemunculan satu bahasa. Sebagai contoh misalnya bagaimana bahasa Melayu modern itu turun dari bahasa Melayu yang lebih tua yang suka disebut sebagai bahasa Proto-Melayu. Nah, para ahli zaman dulu ini biasanya merekonstruksi bahasa-bahasa proto dengan metode-metode komparatif ya, atau rekonstruksi internal suatu bahasa. Pada mulanya ini digunakan untuk meneliti bahasa-bahasa Indo-Eropa ya, jadi bahasa-bahasa di Eropa yang memiliki yang ada dalam rumpun Indo-Eropa, itu seperti bahasa-bahasa Germanik ya, bahasa-bahasa Jerman, Swedia, Norwegia dan lain-lain. Dan ada juga kajian untuk mempelajari misalnya teks-teks kuno yang tertulis dan kemudian mencoba untuk memetakan bagaimana sistem bahasa pada masa teks itu berjalan. Kalau studi untuk mempelajari teks-teks kunonya sendiri itu tidak menjadi bagian dari linguistik historis ya. Seperti misalnya jenis huruf yang digunakan dan lain-lain. Yang seperti itu bidang ilmunya namanya epigrafi ya, mempelajari sistem aksara tertentu yang pada masa sebelum De Saussure semua ilmu bahasa itu berorientasi secara historis ya, berorientasi pada sejarah. Bahkan studi tentang dialek-dialek bahasa modern pun itu biasanya menggunakan atau berlandaskan kepada pencarian asal usulnya. Misalnya ini bahasa Inggris kok seperti ini ya, lalu bahasa Jerman kok seperti ini, ada fitur-fitur yang mirip, maka dicarilah asal usulnya dari mana keduanya berasal misalnya. Nah, kemudian Ferdinand de Saussure muncul dengan ide untuk membedakan antara linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. Dan dari sinilah keutamaan itu kemudian diberikan kepada linguistik sinkronis. Jadi bidang studi linguistik itu lebih mengutamakan linguistik sinkronis. Sementara linguistik diakronis yang juga jadi ini linguistik historis atau historical linguistics ini didefinisikan sebagai studi tentang tahapan sinkronis yang berurutan sebetulnya. Nah, ini pembedaan yang dibuat De Saussure ini sempat memancing pro dan kontra pada zamannya sebetulnya. Nah, dalam praktiknya linguistik yang murni sinkronis itu sebetulnya tidak mungkin sebelum catatan-catatan tertulis dari masa lalu juga digunakan.